kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini saya akan berusaha mendiseminasikan di aksi nyata modul 1.4 untuk budaya positif. Di sini berdirinya saya di sini bukan berarti sumber utama atau orang yang pintar gitu. Cuma kebetulan kami ada tugas untuk menyampaikan apa yang telah kami dapat di pendidikan guru penggerak. Jadi malah nanti kedepannya lebih banyak diskusi dan saya akan lebih banyak bertanya, bahkan mungkin akan menggali banyak hal-hal baru dari ibu. Kita akan saling berdiskusi dari Bapak Ibu semua. Sepakat nggih? Oke, di budaya positif itu ada beberapa aspek. Di sini yang akan kita berusaha untuk diskusikan, yang pertama itu tentang perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada teori kontrol, kemudian ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, sama kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi. Ada beberapa materi yang akan kita diskusikan bersama. Nah, awal langsung ada pertanyaan. Pertanyaan pemantik. Di sini saya menanyakan apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu. Monggo barangkali ada yang berkenan untuk menjawab. Apa pentingnya menciptakan suasana positif? Ya, silakan, Bu Saras. Pentingnya menciptakan suasana positif itu untuk menciptakan, kalau di sekolah ya, menciptakan suasana sekolah yang nyaman. Jadi siswa itu nanti belajarnya lebih tenang dan lebih semangat. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Bu Saras. Ada lagi yang ingin menambahi dari Bu Saras? Kita masih ada beberapa rentetan pertanyaan. Jadi benar, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah ya, yang dimaksud ini lingkungan sekolah. Ketika lingkungannya positif, itu imbasnya nanti ke anak-anak. Anak-anak menjadi nyaman, terus betah. Seolah-olah tuh anak sekolah itu menjadi rumah kedua mereka. Kenapa anak-anak pada enggan pulang? Karena saya yakin suasana positif di sekolah itu tumbuh seperti itu. Terima kasih sekali. Silakan Bu Sus. Ya, pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan, terutama yang saya terapkan ini di lingkungan kelas ya. Kalau misalkan kita menciptakan suasana positif di lingkungan kelas, itu menjadikan anak itu jelas tadi nyaman belajar, yang jelas akan menumbuhkan motivasi belajar anak semakin tinggi, semakin besar, sehingga kadang sampai jam pelajaran usai pun anak kok sudah selesai ya Bu. Jadi anak itu tidak setiap menit ya jam kurang berapa jam. Itu pentingnya. Jadi anak itu merasa nyaman, betah, terus motivasi belajar tumbuh, sehingga tidak terasa pelajaran sampai 7 jam pelajaran, 8 jam pelajaran, 10 jam pelajaran pun mereka asik dengan dunia mereka, buku, terus proyek-proyek job sheet seperti itu. Itu pentingnya menimbulkan suasana. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Jadi yang tadi disampaikan khusus itu lebih ke arah skala kecil. Nah, dari skala kecil itu, nah itulah pentingnya. Kalau kita sudah bisa menguasai skala kecil, nanti akan menjadi tumbuh semakin besar. Yang tadi dijelaskan oleh Bu Saras bahwa kita mulai dari, kalau boleh saya simpulkan ya Bu, kita mulai dari diri dulu. Diterapkan di dalam kelas. Ketika sudah di dalam kelas positif suasananya, saya yakin teman-teman di kelas akan menyebarkan aura-aura positif kepada teman-temannya. Harapannya ketika nanti satu guru menyampaikan ke guru-guru lainnya akan menjadi lingkungan sekolah yang positif. Terima kasih luar biasa Bu Saras, Bu Sus. Kita beralih ke pertanyaan. Pertanyaan itu masih bejibun. Makanya di sini lebih banyak diskusi mungkin karena lebih kalau saya biar materinya lebih tersampaikan.
Yang kedua, sebagai seorang pendidik dan atau pemimpin sekolah atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Nah, adakah yang mau menjawab? Pak Jimin. Pak Jimin atau Pak Guntur, boleh, silakan. Jadi sebagai seorang pendidik, bagaimana Bapak Ibu dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Bapak Ibu selama ini? Ya, mencoba menjawab. Jadi Bapak, Ya, untuk menciptakan suasana positif, ya ini nanti sebagai pemimpin, yaitu untuk pertama menjadi teladan, yang kedua untuk mensosialisasikan program-program yang terkait dengan pembentukan disiplin positif yang ada di sekolah, yang nanti terbentuk lingkungan yang positif, dan nanti endingnya di sekolah ini adanya budaya yang positif, yang baik untuk para murid. terima kasih ya Pak Gimin. Saya menangkap bahwa bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan yang positif, yaitu kita dengan menjadi suri tauladan untuk anak-anak kita. Jadi salah satu strategi yang Pak Gimin lakukan di kelas adalah menjadi teladan untuk menciptakan lingkungan yang positif. Anak-anak akan lebih lebih mengena ketika anak-anak diberi contoh daripada diberi perintah gitu. Nah, turun Pak Gimin, kasih tepuk tangan buat Pak Gimin. Ada lagi. Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Jadi pertanyaan ini berkesinambungan. Ada yang mau mencoba untuk menyampaikan gagasan atau pendapatnya? Untuk silakan Pak Bos. Oke, terima kasih Pak Bagi atas kesempatannya. Ini pertanyaan sangat menarik. Apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya ketika pagi hari murid-murid kita itu berangkat dari rumah, itu dengan membawa bekal latar belakang masing-masing, dengan suasana hati masing-masing, pikiran masing-masing, sehingga itu beragam. Kita tidak bisa menyamaratakan bekal yang dibawa murid dari rumah. Nah, ketika dia sampai sekolahan kemudian menemukan suatu suasana yang positif, tentu itu akan merubah bekal yang mungkin bekal kurang baik yang ia bawa dari rumah, sehingga ketika sampai di sekolahan aura positif itu ada di dalam pikiran para siswa, sehingga ketika dimulainya pembelajaran siswa itu sudah siap secara psikisnya, siap secara fisiknya, sehingga pada proses pembelajaran berjalan itu suasana atau fase pembelajaran bisa berpihak pada murid. Oke, jawaban yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat saya. Jadi yang saya tangkap bahwa sebenarnya apapun yang dilakukan yang tujuannya positif mesti ujungnya adalah murid. Jadi ketika tadi Pak Bus, murid itu punya background masing-masing dari berbagai kondisi keluarga masing-masing. Di sini akan jadi nano-nano ya Mas, akan jadi campur aduk. Dengan adanya situasi yang positif, lingkungan positif, itu akan menciptakan keseragaman dalam hal aura yang positif, bukan keseragaman untuk pembelajaran, tapi bagaimana dia menerima aura positif tersebut. Luar biasa jawaban dari Pak Tus. Kita lihat pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada? Ada lagi. Sekarang ini, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Bapak itu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Anggo. Ya. Silakan Miss. Bagaimana penerapan disiplin saat di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Belum? Apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Menurut saya belum efektif. Karena ketika di depan siswa itu sudah berusaha berpenampilan serapi mungkin karena dilihat oleh banyak
pasang mata yang akan Banyak mencatat, yang memperhatikan. ya perhatikan. Itu mereka kan begitu, ya kan stylenya Ya. tuh gitu, sikapnya satu, Wow, senyuman, sekali. terus pokoknya wow banget, masih harum pula ya kan masih banyak. Tapi gitu masuk ke sini, masuk kelas masing-masing. Nah, itu mulailah muncul hal-hal yang kemudian kalau menurut pengamatan saya itu terjadi hal-hal pembelokan gitu seharusnya. Kenapa? Karena jujur saja apa yang perlu diperbaiki yang dikembangkan Yes. adalah kerjasama antar semua pihak yang ada di sekolah sini. Intinya warga sekolah. Jika kita memiliki sebuah misi yang sama, mestinya misi yang kita kerjakan juga sama. Misi STP 2HK seperti itu, misi itu berkesinambungan dan berkolaborasi dengan yang ada di bagian-bagian kecil yang ada di dalamnya. Artinya tidak ada kelonggaran-kelonggaran yang kemudian membuat satu kesempatan untuk berbuat tidak baik, misalkan seperti itu. Walaupun pada dasarnya kembali kita tugasnya menanamkan hal baik dalam diri mereka. Jadi kalaupun ada longgar sedikit, tapi mereka bisa menempatkan diri dengan baik. Jadi di sini yang perlu diperbaiki adalah kerjasama. Ini sekolah kan sistem ya, nggak bisa berjalan sendiri. Sistem nggak bisa sebenarnya part itu harusnya bekerja sama, saling berkesinambungan, bersinergi lah intinya. Yang dikembangkan adalah pemahaman di setiap individu warga sekolah tentang visi sekolah itu apa, misi yang dikerjakan apa, supaya apa yang menjadi tujuan itu tercapai. Gitu. Terima kasih. Luar biasa. Hasil jawabannya sungguh apa ya? Holistik. Atau jadi memang benar saya sangat sepakat dengan pendapat bahwa sesuatu akan berjalan dengan lancar. Taruhlah kita kasus di sini bukan kasus ya. Yang kita bahas adalah disiplin positif. Disiplin positif akan berjalan dengan baik kalau dengan adanya kolaborasi. Kita menganalogikan gampang lah, paling gampang sepeda motor itu adalah sebuah sistem. Satu aja gerigi satu aja lepas itu tidak akan berjalan. Itu yang bahwa kita perlu sadari bersama bahwa kita mau menjalankan visi misi sekolah, kita perlu kolaborasi. Ada satu personil yang belum bisa menjalankan, mesti akan terjadi ketimpangan. Meskipun misalkan sebuah motor spionnya nggak ada satu, masih bisa berjalan. Cuma ketika mau misalkan spion kiri nggak ada, ketika mau belok kiri kita agak ragu. Itu misalkan itu yang terjadi bila ada kita sebuah kebijakan, apalagi visi misi ada satu atau dua orang yang masih belum sejalan, akan terjadi ketimpangan meskipun tidak banyak. Akan terjadi sebuah disiplin yang dilaksanakan atau visi misi yang berjalan apabila adanya kolaborasi. Terima kasih Miss Erva, luar biasa. Nah, di sini baru kita mencoba permainan mengepalkan tangan. Nah, di sini 1, 2, enggak saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukunya boleh dengan Pak Pus. Jadi pas nih. Pas ya sama bicara saya. Pas-pasan-pasanan. Oke. Bukunya sama Pak Pus. Bu Saras boleh sama khusus. Oke. Di sini misalkan yang di sebelah kiri Bapak Ibu berarti Pak Guntur, Bu Saras, Miss Erva, Bu Bulan sama Pak Kusmedi menjadi pihak A. Nah, di sini saya akan membacakan. Tugasnya A adalah mengepalkan salah satu tangan dan coba bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan tersebut. Nah, Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Bapak Ibu. Apapun isinya. Nah, sekarang tugas yang B yang di sebelahnya, partnernya, itu mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan partnernya. Teman B ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar bersedia membuka kepalan tangan.
Bisa dimengerti? Siap. Oke. Kita coba praktekkan, nggak usah lama-lama, 30 detik. Tapi nanti bergantian. Nah, kalau sudah selesai, ganti peran. Yang awalnya A jadi B, yang awalnya B jadi A, gitu. Bisa nggih? Bisa. Oke. Silakan dimulai dari sekarang. Ada yang mau buka rahasia katanya. Oke. Rasanya kosong. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. 30 detik pertama. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak Ibu berperan sebagai yang menjaga? Tadi kan di rekannya itu yang menjaga rekannya, kita yang membujuk. Sekarang gantian. Bagaimana rasanya dibujuk? Ya. Buka. Bisa? Bisa dimulai? Bisa. Buka. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Dibujuk senior tidak bisa dibujuk senggol hotel Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu. Luar biasa. Memang itu sangat mengasihkan ya kalau kita sesuatu itu dipraktekkan. Coba kita lihat apa sih ada hikmah apa yang bisa kita ambil. Nah, pertanyaannya gini, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan? Jadi gini, yang tadi Bapak Ibu praktekkan, adakah yang berhasil membuka tangan? Nggak ada, berpegang teguh semua. Boleh disampaikan alasannya kenapa Mbak Bulan? Ya itu karena saya harus bisa berpegang teguh sendiri ketika sudah punya keinginan, kita punya cita-cita. Kadang orang lain tidak perlu tahu dulu nih, Ya, betul. seperti itu. Jadi saya tetap yang mengontrol diri kita juga kita sendiri, tidak Betul, bisa orang lain seperti betul. itu. Mungkin itu Pak Udi, kenapa saya tidak mau membuka dulu, karena ketika keinginan kita sudah diumbar-umbarkan ya, barangkali ternyata tidak tercapai dan kita juga akhirnya bisa menjadi sebuah imbas atau dampak negatif kita gitu loh, maksudnya saya jadi malu nih ketika punya ini, mungkin bisa mengontrol diri kita, yang bisa ya diri kita sendiri. Terima kasih Pak Udi. Terima kasih Bulan. Kasih tepuk tangan. Jadi di sini rata-rata mempertahankan apa yang terjadi ini berharga nih buat saya. Nah, dan berharga buat kita belum tentu, maksudnya gini, berharga untuk orang lain belum tentu buat kita. Begitupun sebaliknya. Di sini nilai yang bisa kita ambil tadi betul sekali yang disampaikan Bulan, bahwa kaitannya kenapa sih orang mau dikasih uang, bahkan ada nih pindah ke tirai 1 atau itu yang di tirai 2 mana mobil, bahkan ditawarkan mobil sekalipun itu kalau memang itu berharga menurut kita itu tidak akan kita buka, sebegitu luar biasanya. Itu artinya apa? Tadi disampaikan Mbak Wulan bahwa yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri ya, jadi kita coba lihat.
sebelum melangkah ke sini, tadi saya melanjutkan bahwa orang mau ngasih apapun, kalau emang kita tidak berkehendak, ya sudah, kita akan kekeh dengan kita bahwa yang tadi disampaikan Mbak Ulan. Saya sangat sepakat. Orang itu tidak akan bertindak atas dasar perintah orang lain. Karena kalau toh itu dari orang lain, itu hanya sebentar, hanya untuk ya udah menggugurkan kewajiban. Tapi pada sejatinya ya yang bisa mengontrol kita ya diri kita sendiri. Terima kasih. Sekarang kita coba perubahan paradigma belajar. Nah, sekarang kita coba merefleksi. Di sini sudahkah kita memberikan, kalau BK ya, memberikan layanan fokusnya pada siswa atau murid kita, ataukah masih terpusat pada guru? Ada yang mau berpendapat atau merefleksikan diri? BK maupun guru mapel. Kalau guru mapel ngasih pelajaran kalian, ada yang mau ngasih memberikan refleksi? Monggo Pak Guntur. Selama ini Pak Guntur dalam memberikan pembelajaran masih berpusatnya ini ranahnya guru olahraga ya Pak Guntur? Monggo Pak Guntur. Pembelajaran yang bersifat dan murid dengan kebutuhan dan perkembangan saya di sini punya seperti ini Pak. Contoh dalam artian saya di pembelajaran di luar ruangan ya, apabila terjadi miskomunikasi antara guru dengan murid, saya langsung istilahnya dalam artian apa Pak? Saya kumpulkan anak-anaknya, kasih masukan, ini loh sebaiknya seperti ini. Oh gitu ya. Terima kasih Pak Guntur, luar biasa pendapat dari Pak Guntur. Kasih tepuk tangan. Silakan Bu Rina menambahkan dari Pak Guntur. Oke, terima kasih kesempatannya Pak Uki. Saya sendiri kebetulan di sini sebagai guru BK. Untuk guru BK sendiri sebelum ngasih layanan ya, kalau kita kan bahasanya layanan. Sebelum ngasih layanan ke peserta didik itu biasanya saya memberikan asesmen kebutuhan untuk peserta didik. Jadi kita dari situ memberikan beberapa kebutuhan untuk peserta didik, di mana peserta didik bisa memilih mana saja yang dia butuhkan untuk layanannya apa saja. Kemudian nanti kita bisa memberikan layanan tersebut sesuai dengan yang mereka butuhkan. Jadi misal misal kelas ini itu juga layanannya berbeda. Jadi disesuaikan dengan masing-masing kelas. Nanti di situ kita bisa tahu. Oke, terima kasih luar biasa. Antara Pak Guntur, Bu Rina memang ada pembeda ya antara memang guru BK dengan guru mapel itu sesuatu yang berbeda. Tapi memang ujungnya sama. Cuma memang lakunya kita yang berbeda. Tadi Pak Guntur yang memberikan ruang kepada anak-anak untuk berdiskusi apa yang menjadi keluh kesah mereka. Kalau kita menilik ke kurikulum Merdeka sendiri, sebenarnya kalau saya mengutip dari salah satu rekan kita, Pak Kaslani, bahwa kurikulum Merdeka itu ya BK banget, karena selalu diawali dengan asesmen. Asesmen itu nanti ujung-ujungnya apa? Berdiferensiasi. Karena setiap kelas, jangankan setiap kelas, dalam satu kelas saja itu akan ada pembeda, atau antara dikasih pertanyaan satu akan jawabannya antara di 36 anak itu akan berbeda. Seperti itu. Makanya saya sangat senang dengan adanya kurikulum Merdeka ini, karena benar-benar udah, apalagi awal mesti ada asesmen. Sekarang ada asesmen diagnostik non akademik, ada yang diagnostik yang untuk pembelajaran seperti itu. Terima kasih Bu Rina, Pak Guntur, bahwa di sini pembelajaran yang berorientasi pada murid dengan menyesuaikan kebutuhan dan tahap perkembangan murid. Betul sekali bahwa dengan adanya sekarang sudah bergeser ya paradigma pembelajaran kita yang awalnya lebih ke teacher center, sekarang sudah beralih ke student center dengan memperhatikan kebutuhan dan perkembangan murid. Karena kita pengen berhasil, kalau kita mengutip sebuah hadis bahwa didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah, maksudnya kalau saya mengaitkan dengan kurikulum Merdeka ini sangat tepat sekali bahwa paradigma belajar, perubahan paradigma belajar itu memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya anak atau muridnya. Makanya saya sangat sepakat dengan kurikulum ini.
sekali lagi kasih tepuk tangan buat kita semua yang sudah bisa mulai menjalankan salah satu cita-cita Ki Hajar Dewantara dengan menjalankan anak-anak itu sesuai dengan bakat dan potensinya. Kita lanjut. Nah, ini tadi yang permainan tadi sebenarnya di sini salah satunya bahwa teori kontrol dari Dr. William Glasser ada beberapa. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Di sini saya menuliskan semua. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ada di sini. Kalau dijelaskan juga bisa dibaca lah maksudnya. Tapi dari yang saya tuliskan di sini maksudnya bahwa kenapa ditulis sebagai ilusi? Karena kembali lagi ke permainan yang mengepalkan tangan tadi bahwa yang bisa mengontrol adalah diri kita. Selanjutnya, paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi bahwa stimulus respon, realitas kebutuhannya kita tuh sama, mesti kan akan menyamakan. Tapi di teori kontrolnya, kita realitas kebutuhan setiap anak itu akan berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seperti yang tadi dijelaskan dari Pak Kusmedi bahwa dari rumah aja mereka berangkat dengan latar belakang yang berbeda. Jadi mana mungkin orang itu akan terlihat sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Betul, saya sangat sepakat bahwa yang kita lakukan kalau kita pengen dipahami, ya kita berusaha memahami orang lain. Dan sampai model berpikir menangkal. Ini ada nilai kebajikan universal bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai tersebut sebagai nilai bijak, kebajikan atau virtus yang universal. Yang saya ambil adalah nilai-nilai di P3. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan beradil. Karena nilai-nilai kebajikan di sini itu sungguh sangat luar biasa, bahkan sangat mewakili dari abad 21. Coba kita lihat. Nah, Bapak Ibu, adakah yang mau berpendapat tentang disiplin positif? Apa yang Bapak Ibu ketahui? Memang sudah muncul nih, tapi dari perspektif Bapak Ibu. Monggo. Kalau memang sepakat, nggak apa-apa sepakat. Mbak Wulan mau berpendapat tentang disiplin positif? Saya sepakat dengan Pak Uki udah di pertama disiplin untuk membuka kesadaran. Ini memang perlu sekali ketika kita itu menjadi seorang guru. Bagaimana menumbuhkan kesadaran diri murid atau siswa itu? Di sini tantangannya, Pak. Ketika memang menumbuhkan suatu kesadaran diri anak, ketika sudah masuk di SMK itu kan sudah masuk remaja ya, remaja awal. Ini yang tantangan sendiri menjadi seorang guru. Ketika dari SMP, SD, bahkan latar belakang anak itu sendiri ternyata tidak ada orang tua, akhirnya pendidikan karakter di rumahnya juga kurang. Akhirnya bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran diri ketika anak saja perhatiannya kurang seperti itu ya. Akhirnya disiplin positifnya pun barangkali karena kebanyakan anak yang latar belakang keluarganya seperti itu akhirnya menimbulkan perilaku negatif seperti itu. Nah, bagaimana kita seorang guru itu berusaha mendisiplinkan anak dengan disiplin positif seperti itu? Mungkin itu sebuah tantangan sendiri bagi saya sebagai seorang guru. Kalau yang lain atau Pak Ugi sendiri mungkin punya pendapat yang berbeda seperti itu. Oke, terima kasih buat Mbak Wulan. Kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Adakah yang mau menyampaikan pendapat? Bahwa tadi saya menuliskan bahwa disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan
bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi poin pentingnya adalah ini, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa iming-iming apapun. Jadi benar-benar muncul dari dalam diri. Kemudian disiplin ini dilaksanakan dengan prinsip high and firm atau lembut namun tegas. Selanjutnya disiplin positif bisa membuat murid berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebersihan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Oke, sebelum dilanjut, saya ada sedikit peregangan. Biar tidak duduknya tidak terlalu lama. Bolehkah Bapak Ibu berdiri? Bapak Ibu, kita sedikit sedikit. Mungkin Bu Purni boleh geser ke sini biar nggak, maksudnya Pak Robin biar laki-laki sama laki-laki nanti barangkali risih. Sedikit permainannya boleh di sini. Berhadapan. Mainnya khusus? Siap. Mas. Kenapa sih? Iya, oke, nggak apa-apa. Masuk dulu nggak apa-apa. Kita sedikit peregangan. Ini peregangan badan dulu. Setelah ini peregangan otak. Ini peregangan dulu. Monggo Pak Bangkit kalau berarti kurang satu. Mau sama saya Pak Bangkit? Mau sama saya boleh di depan? Oh boleh. Mau sama saya boleh Pak Bangkit? Kita main. Nggak apa-apa di depan. Boleh. Oke. Permainan ini mungkin ada beberapa orang yang sudah pernah melakukan. Karena dulu saya pernah mempraktekkan. Bapak Ibu berarti yang di sini berarti ada Pak Jenengan, nanti bisa pilih apa Bang Yuda? Pak Robin, Nur, Bu Pur, Bu Sus, sama Pak Dimin. Tak kasih pilihan mau hitam apa hijau. Mau hitam apa hijau? Pak Bangkit, hitam apa hijau? Oke, silakan. Mau hitam apa hijau, Bapak Ibu? Hitam. Berarti Pak Robin, Bu Nur, Bu Purnawati, Bu Sus, sama Pak Dimin. Terus yang dihadapi atau yang dihadapi Bapak Ibu pasangannya itu hijau. Sepakat? Sepakat. Permainannya sangat gampang sekali. Kita praktek, Pak Bangkit. Saya hijau nih. Kalau misalkan ini tangan diletakkan di sini. Kalau saya bilang hitam, Pak Bangkit yang hitam boleh neplak saya. Nah, tapi kewajiban saya hijau adalah menghindar. Begitupun sebaliknya kalau saya bilang hijau, saya neplak Mas Bangkit. Mas Bangkit berusaha untuk menghindar. Apa mau sama Miss Eva, Mas Bangkit? Keplakannya nanti terlalu dahsyat. Nah itu ya, sampai rumah nanti ya. Siap, nggih? Siap. Tapi nanti kalau yang ngomong saya enggak apa-apa. Oke, siap. Siap Bapak Ibu, boleh ke atas, boleh ke bawah menghindar. Siap? Hitam. Oke, kita meregangkan otot lagi. Sekarang kita 1, 2, 3 hijau. Saya sama Mas Bangkit saya agak sedikit curang. Mengetahui isi otak saya. Oke, kita agak cepat. Hitam. Hitam. Lagi hijau. Lagi semakin cepat ya Bapak Ibu. Hitam. Hijau. Hitam. Hijau. Kasih tepuk tangan. Silakan. Gimana tadi agak di PHP-in, agak hitam sama hijau. Lumayan ini ya, agak berolahraga. Ini kita lanjut dulu, nanti senam otaknya agak buat nanti. Oke, di sini kita
perilaku mesti ada sebuah motivasi. Motivasi itu bisa digolongkan menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Monggo masing-masing dari kita merefleksikan kita dalam melakukan sesuatu termasuk ke dalam motivasi yang mana sih, tapi itu cukup disimpan, nggak usah disampaikan. Jadi silahkan nanti untuk kita perbaikan ke depannya kita semua, kita merefleksikan sampai sejauh mana sih saya motivasi dalam bertindak. Kita lanjut. Nah, sekarang gini, ini ada pertanyaan pemantik bahwa bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Bapak Ibu? Jelaskan alasannya. Ada yang mau menyampaikan? Saya mau. Silakan Bu Sarah, terima kasih. Jadi di sekolah tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran dan tidak ada atasan yang memuji, berarti tidak ada hukuman maupun penghargaan ya. Betul. Apakah Anda tetap datang tepat waktu? Kalau saya pribadi, saya tetap datang tepat waktu karena untuk tugasnya guru itu kan mengajar murid ya. Jadi kami guru itu tidak membutuhkan penghargaan dan juga tidak takut pada hukuman, tapi kami guru itu berkomitmen pada tugas kami sebagai guru. Jadi tetap datang tepat waktu, tetap memberikan pembelajaran yang merupakan hak murid ya. Karena kalau kita pikir itu kan kita sudah menjadi guru, berarti kita sudah berkomitmen untuk melaksanakan tugas kita. Yang nantinya juga pasti akan ditanyakan pertanggungjawaban kita di akhirat nanti ya Pak. Terima kasih, luar biasa dari Bu Sarah jawabannya. Jadi memang saya tadi sedikit, maaf kalau salah, tolong dikonfirmasi ya Bu. Memang disampaikan Bu Sarah soal ada dan tidaknya peraturan atau sebuah sistem yang mengikat. Kalau memang kita sudah mendeklarasikan sebagai guru, ya kita akan menjalankan tugas dan fungsi guru, apalagi kita kaitannya dengan murid. Bukan begitu Bu Sarah? Oke, terima kasih Bu Sarah. Ada lagi yang ingin berpendapat? Bu Kurnia mungkin? Silakan Bu Kurnia. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini bila di sekolah tidak ada peraturan. Kalau menurut saya sebagai guru kan kalau zaman dulu kan guru di bulan ditiru. Kalau saya sudah datang waktu itu saya juga termasuk menghargai diri saya dan harapan siswa melihat saya datang tepat waktu dan saya juga akan mencontoh dan dari situ akan terciptalah disiplin positif. Artinya kesadaran siswa dengan integritas seperti contohnya tanpa mengharapkan ujian, tanpa mengharapkan achievement dan lain sebagainya. Oke, terima kasih luar biasa. Ini lebih ke motivasi intrinsik ya Bu ya. Motivasi intrinsik kita sebagai guru dan biar menjadi teladan bagi murid-murid kita. Terima kasih. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Sekarang gini, menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, kita kembali motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Kita kaitkan dengan pertanyaan ini. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Monggo. Ini termasuk refleksi. Monggo Pak Bangkit. Monggo Bapak siap. Boleh, ini saya kembali lagi ke motivasi. Silakan untuk pertanyaan tadi. Jadi motivasi mana sih yang banyak muncul di anak-anak kita yang masih sering ditemui? Mau Bu Sarah dulu? Ya. Kalau saya lihat di anak-anak kita itu masih yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau yang kedua itu ada tapi sedikit Pak. Jadi misalkan berbuat
baik ataupun ini ya sengaja untuk berprestasi untuk mendapatkan penghargaan ada tapi sedikit. Kalau yang nomor 3 itu ya ada tapi juga sedikit seperti anak-anak organisasi saya lihat mereka sudah lulus untuk melaksanakan tugasnya. Tapi kalau yang banyak saya melihat itu masih yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Contohnya kalau ini ya berangkat pagi itu juga hanya menghindari barangkali hukum, belum ada motivasi dari dalam saya harus berangkat pagi karena tidak boleh ketinggalan pelajaran jam awal begitu Pak. Kalau sepengetahuan saya. Terima kasih luar biasa Bu Sarah. Mungkin Pak Bangkit mau menambahkan? Dari saya sendiri ya mungkin sama dengan Bu Sarah ya, hanya lebih banyak yang pertama karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu memang ketika ada anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan disipliner, jadi sifatnya itu hanya sementara, tidak hanya sekedar untuk menghindari saja, ya, tidak ada kesadaran untuk perbaikan ke depan itu seperti itu. Jadi menurut saya lebih banyak yang nomor 1 sih Pak. Oke. Tapi ya tetap ada juga yang nomor 2 dan nomor 3 tetap ada. Cuma yang persentasenya nggak banyak. Iya, persentasenya lebih banyak yang nomor 1. Terima kasih Pak Bangkit, kasih tepuk tangan untuk Pak Bangkit luar biasa. Jadi memang yang disampaikan Pak Bangkit dengan Bu Saras itu dari siswa kita memang masih banyak ditemukan ya untuk motivasinya masih di nomor 1. Mungkin dengan adanya kolaborasi kita untuk membuat lingkungan yang positif atau menjalankan disiplin positif tidak bahkan nanti bisa menjadi persentase terbanyaknya di nomor 3 kalau kita semua bersatu berkolaborasi. Kalau kita masih berjalan sendiri-sendiri ya akan persentasenya masih. Nah, tapi kalau kita berkolaborasi harapannya akan menumbuhkan motivasi yang ketiga tersebut di nomor 3. Oke, kita next. Tadi ya hukuman atau konsekuensi. Kita sedikit kita sedikit untuk menjawab ini apa yang saya sampaikan di sini. Coba yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Coba kita lihat. Betul sekali. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah termasuknya hukuman. Coba kita lihat. Hukuman. Oke, tepat. Selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis termasuk konsekuensi. Oke. Yang selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Yang terakhir menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi Bapak Ibu sudah paham betul apa arti konsep hukuman atau konsekuensi. Saya di sini sedikit menjelaskan saja bahwa hukuman itu bersifat terencana, tidak terencana atau tiba-tiba anak murid tidak tahu dan sampai sebagainya berupa fisik maupun psikis murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati bahwa kalau anak bertindak ini akan kena seperti ini. Selanjutnya, nah ini harapannya kalau ketika anak menghadapi sebuah permasalahan ini yang dipakai. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Harapan kita tuh di sini tidak lagi ada kata hukuman, konsekuensi, tapi adanya restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen ya. Jadi kalau dengan adanya restitusi, anak-anak akan timbul menyelesaikan masalah atas dasar tanggung jawab, bukan atas dasar keterpaksaan atau adanya peraturan yang mengikat seperti itu. Kita lihat, nah, di sini kita bisa mengawali
kita bisa membuat restitusi diawali dengan di sini keyakinan kelas bahwa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Itu peraturan. Tapi nilai-nilai yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan mereka bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi anak-anak nanti kalau sudah ada keyakinan di kelas, kalau ada melanggar kita mengingatkannya lebih gampang. Apa keyakinan yang sudah kita sepakati tanpa harus ada hardikan, bentakan, itu akan lebih enak. Selanjutnya langkah-langkahnya gimana sih dalam membuat keyakinan kelas? Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Pertama kita sebutkan peraturan-peraturannya, misalkan tidak boleh terlambat datang ke kelas. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Yang tadi kata-kata tidak boleh diubah menjadi datang tepat waktu. Nah, nanti kemudian yang ketiga langkahnya menyarikan keyakinan atau nilai kebajikannya. Dari yang tadi datang tepat waktu itu kita dapat apa sih? Atau kita dapat menyarikan jadi gini, misalkan datang tepat waktu itu kaitannya dengan misalkan tanggung jawab dan menghargai diri sendiri. Nah, sari tersebut itu nanti yang bisa dituliskan sebagai keyakinan kelas. Nah, selanjutnya berdiskusi tentang gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas tadi. Berdiskusi dengan peran seluruh warga kelas. Jadi nanti didiskusikan. Setelah sepakat nanti anak-anak ditandatangan semua di dalam kelas. Setelah itu yang namanya keyakinan kelas ya perlu ditinjau apakah masih efektif atau enggak. Kalau bisa tiap bulan mau triwulan seperti itu. Oke. Sekarang kita memasuki tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Nah, di sini saya menuliskan sebuah contoh kasus. Ada yang bisa memaknai anak yang jadi di sekolah bisa nggak memenuhi, maksudnya gini, apa sih yang ingin didapatkan anak yang jadi di sekolah dalam kaitannya 5 kebutuhan? Ada yang bisa connect nggak? Dalam satu kasus. Jailnya apa tuh? Jail apa aja? Jail apa aja? Jail di kelas boleh merebut makanan, jail apa? Dalam satu kasus ini, dalam rangka pemenuhan kebutuhan 5 kebutuhan dasar itu, ada kan? Kasus saya. Ada Oh, ini ibu bermonggo. Sebenarnya anak yang jadi di sekolah itu bisa ditinjau dari 5. Betul, maksudnya itu. Ya, bisa saja dia misalnya merebut makanan memang karena dia betul-betul belum makan. Betul, ya. betul. Kalau kesenangan dia senang menggoda, itu ada anak yang model seperti itu. Betul. Terus kemudian ada. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, nggak ingin apa. Bisa. Terus kemudian kebebasan juga sekedar merebut makanan itu dia merasa berkuasa, kemudian merasa bebas membuat aturan yang dia buat kalau memang dia tipikal anak yang penguasa. Kemudian atau yang paling mungkin kita tidak, apa sih hubungannya dengan kasih sayang? Itu sering sekali kita bertanya seperti itu. Apa sih hubungannya anak kok tiba-tiba anak yang broken itu menjadi seperti ini? Nah, sebenarnya dia dari Luar biasa. Maksudnya gini, jadi saya senangnya berdiskusi itu kayak gitu. Jadi memunculkan satu kasus luar biasa. Bu Nur menjawab dengan sangat tepat apa yang saya tuliskan di sini, bahwa anak jahil itu bisa dilihat dari 5 kebutuhan tadi. Sangat betul sekali yang dijelaskan oleh Bu Nur bahwa anak itu mungkin memang benar-benar lapar, misalkan merebut makanan, benar-benar lapar. Yang kedua, dia memang merasa ya bisa bebas, terserah gue. Selanjutnya kesenangan, ya tadi memang ada anak yang jahil itu memang hanya sekedar iseng, senang godani temennya, hanya dia
apa namanya, misalkan Mas ya, kita ada namanya di kelas. Terus tentang penguasaan, ketika kita menjahili orang, berasa kita, aku nih hebat nih. Yang memang kadang kita miss itu, ternyata di luar sana banyak anak-anak yang jahil itu ternyata pengen punya perhatian di kelasnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Terima kasih, luar biasa. Posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, pemantau, terus yang terakhir manajer. Untuk lebih memahami apa yang saya tuliskan di sini, saya akan sajikan sebuah video, nanti kita diskusikan bersama-sama. Silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi disajikan sebuah satu kasus tapi dengan menghadapinya dengan berbagai macam posisi kontrol. Ini posisi kontrol menghukum. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Siapa nih? Apa? Baulan Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Siapa yo? Baulan mesti. Oke, sekarang posisi yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Nih, Naren lagi nih. Naren lagi. Aduh, baginya sampai 5 kali, Miss. Naren. Aduh. Selamat pagi, Bu. Itu posisi yang lain ya. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf. Bunda nanti habis ini. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Monggo Bapak pengawas. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan. Jangan datang, Bapak pengawas. Malas sekolah. Amin, amin. Sana cepat. Amin, Tuhan. Maaf ya, Bu. Amin.
Awalnya sama. Naren. Bukan betul. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Malam lagi ya, sayang. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Masih ada geninya. Ini posisi yang 4, memantau atau monitor? Kita lihat. Naren! Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat poin-poin mana yang membedakan selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini posisi yang terakhir, posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan di Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, itu tadi Bapak Ibu video yang tentang 5 posisi kontrol. Memang posisi kontrol sangat ideal adalah manajer. Bapak Ibu tadi pasti sudah di dalam hati sudah sudah tahu bagaimana hukum itu yang muncul pembuat rasa bersalah yang muncul apa, sampai manajer itu yang muncul apa, bahwa kalau kita pengen pengen posisi yang ideal adalah manajer, kita memberikan tanggung jawab ke anak, kita mencoba memberikan apa yang menjadi haknya anak, meskipun di dalam posisi salah, terlambat adalah salah, tapi kalau anak diberikan
diskusi, ruang diskusi. Di sini dalam hal ini adalah restitusi. Mesti anak akan melakukan sesuatu itu nanti penyelesaiannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Di sini ada tentang segitiga restitusi bahwa yang pertama tadi adalah yang dilakukan di posisi manajer adalah menstabilkan identitas tersebut. Misalkan setiap orang mesti pernah merasakan yang namanya terlambat. Bapak Ibu juga kalau misalkan kita, kalau memang enggak, setiap orang, enggak cuma kamu, mesti pernah melakukan kesalahan, salah satunya keterlambatan. Nanti validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan dong kenapa kamu bisa terlambat. Nah, yang terakhir tadi kembali ke keyakinan kelas. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, kita akan coba mengingatkan kembali bahwa keyakinan apa sih yang sudah kita sepakati, terus nanti jalan keluarnya atau setelah ini akan kamu melakukan tindakan seperti apa. Mesti anak itu setelah diberikan tanggung jawab akan merasa, oh ya aku berguna nih, ternyata aku bisa menyelesaikan permasalahan nih, seperti itu. Itu contoh, sedikit contoh tentang restitusi. Nah ini tadi penjelasannya beberapa. Ada contoh juga restitusi, tapi kayaknya ya, kita skip dulu aja yang ini. Nanti saya untuk filenya saya bisa share ke teman-teman, maksudnya Bapak Ibu semua perihal yang video terakhir. Terima kasih sekali Bapak Ibu semua. Matur nuwun. Ada mau senam otak semua kayaknya cukup ya. Satu ini aja refleksi, satu refleksi untuk kegiatan hari ini, monggo ada barangkali ada perwakilan refleksi, monggo dari perasaan aja, perasaan Bapak Ibu. Terus satu lagi apa yang didapatkan Bapak Ibu pada sesi hari ini? Satu perwakilan aja, monggo. Ada yang mau mewakili? Oke, saya nggak mau. Siap. Oke, terima kasih Mas Budi. Refleksi hari ini adalah perasaan saya mengikuti diseminasi budaya positif bersama dengan Bapak Ibu guru semua. Sangat senang, bahagia, luar biasa juga ketika kita belajar bersama. Ternyata banyak masukan-masukan yang positif buat kita ke depan mengembangkan bagaimana sistem pembelajaran di SMK Negara Benar biar lebih berpihak pada murid. Kita bisa menerapkan kurikulum merdeka. Dan juga refleksi hari ini adalah kita lebih bisa menerapkan posisi kontrol diri sebagai manajer, bagaimana caranya menghadapi murid-murid kita selagi ada masalah maupun tidak, kita tetap memposisikan diri sebagai manajer biar tidak menjadi penghukum lagi ketika kita di lapangan. Mungkin seperti itu Mas Ugi, hari ini luar biasa sekali kita bisa diskusi dengan Bapak Ibu guru semua. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih banyak sharing dan juga diskusi untuk masalah-masalah siswa di SMK 1 Benar, berkolaborasi juga dengan Bapak Ibu guru semua dan stakeholder yang ada di SMK 1 Benar. Mungkin itu, terima kasih Mas Ugi. Barangkali Bapak Ibu guru ada yang mau menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Bulan, kasih tepuk tangan yang luar biasa. Harapannya semoga dengan adanya diseminasi ini saya juga lebih aware dengan apa yang sudah saya pelajari. Intinya dari kegiatan ini harapan ke depannya kita bisa berkolaborasi. Tujuan utama kita adalah murid dan murid. Ketika kita melihat visi misi sekolah kita dipadukan dengan kolaborasi, insya Allah sekolah ini akan jadi sekolah yang luar biasa. Terima kasih dari saya. Terima kasih hadirnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.